belum apa-apa udah mikir minder sih. Ya namanya ya modal muka pas-pasan. Kalau kita demenin mau, kalau kagak kan kita GR sendiri. Ya frustasinya saya kan gara-gara itu tadi. Masalah cewek, kita udah deket-deket. Kayaknya udah ngarepin banget dia dah. Pokoknya yakin kayaknya saya bakal jadi sama dia. Tiba-tiba dia kawinnya sama orang lain. Sakit banget kan. Nama saya, nama panggilan, nama lengkap, nama yang tentunya dia nggak populer. Kayaknya nggak lebih nggak kurang, nama saya cukup dengan yang situ tahu. Mandra, nggak lebih tuh ya, cuma segitu doang. Soalnya jatah dari orang tua emang segitu-gitunya, nggak ada lagi. Saya lahir tahun 64, 2 Mei. Itu nama saya. Nama orang tua saya yang laki-laki, Bapak Naih. Ibu saya, Ibu Mani. Kebetulan orang tua saya kedua-duanya memang orang seni. Maksud saya di sini orang panggung. Antara kedua orang tua saya memang menggeluti bidang yang sama. Di samping itu saya anak yang kelima dari 7 bersaudara. Pertama, kakak saya yang paling tua namanya Porati, Markin, Raca, Omah, saya. Terus ada adik saya lagi yang mungkin situ udah kenal, Omas, pemain juga dan termasuk Mastur yang bontot, istilahnya bungsu dan gitu. Memang terus terang aja saya waktu kecilnya dianggapnya bandel. Bandelnya saya mungkin ya nggak kayak sekarang, bandelnya gimana. Bandelnya dulu ya paling-paling suka jahil sama temen-temen. Ya jahilnya kadang-kadang kalau anak-anak yang iseng suka mau nyontek segala macam saya musuhin tuh. Yang kayak gitu-gitu. Ya paling-paling ya kadang-kadang ya pernah juga sih disetrap. Ya gara-gara bolos. Karena apa? Waktu itu bolosnya saya karena waktu ada acara panggung yang datangnya telat. Karena ketiduran, semalamnya habis begadang. Jadi saya nggak ngikutin pelajaran, akhirnya karena keseringan begitu disetrap juga. Yang pakai ngangkat kaki sebelah, dingklik begitu. Itu. Waktu itu saya masih kecil. Saya kalau pulang ke sekolah ya paling-paling ya kita kadang-kadang kalau nggak disuruh ngomong adek, ngajak main adek, ya kadang-kadang disuruh-suruh sama orang tua. Satu contoh, orang tua saya memang keras dia cara mendidik anak. Saya disuruh belajar musik tradisional. Ya sorenya itu ya paling kagak ya ngaji. Ya kadang-kadang ada malam-malam tertentu yang diajarin juga silat. Cuman saya orangnya bosenan, saya kagak mau sekali-sekali. Soalnya tangan saya terbengkak, sih. Males sih gitu. Ya terus terang aja, saya masih kecilnya saya yang punya kenangan tersendiri ya betul-betul itu deh tuh. Waktu itu kan yang namanya nonton TV jauh banget. Nonton TV kita nggak bisa di kampung saya nggak ada waktu itu. Nontonnya kemana? Berangkat jauh-jauh nonton TV nyampe di sono disuruh bayar lagi. Disuruh bayar nonton TV-nya waktu itu. Begitu nonton TV asalkan yang film adegan film kita nggak boleh masuk, begitu nonton aja adegannya warta berita. Nah kita capek kan nonton warta berita melulu, ya asal bayar, punya duit sedikit buat nonton, sementara tontonan kita yang warta berita aja, film gak kebagian sama anak-anak. Soalnya anak-anak kan yang galak-galakan tuh lebih dulu, saya yang ngalah udah nggak ada bagian film. SMP saya di Cisalak waktu itu sampai selesai. Terus saya sekolah lagi di SMA-nya Cijantung.
Kenapa saya bilang waktu itu cuma sampai kelas 2? Karena pas di kelas 2 itu orang tua saya meninggal, yang laki-laki. Terpaksa saya belajar menjadi kepala ibu rumah tangga. Maksudnya dalam arti saya menggantikan posisi orang tua saya yang laki-laki. Jadi bagaimana caranya saya mengasih pendidikan sama adik-adik, bagaimana cara menyalurkan keinginan adik, dan juga paling kagak saya juga belajar menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang tentunya paling kagak bisanya saya putus sekolah. Kenapa saya bisa putus sekolah ya, karena saya kan nerusin perjuangan orang tua yang tadi saya bilang. Ya akhirnya karena memangnya saya terpaksa, karena orang yang lebih dewasa, maksudnya kakak-kakak saya itu udah masing-masing punya keluarga, yang paling tidak lebih banyak perhatiannya ke keluarganya. Ya sementara ya saya yang belajar jadi orang tua laki-laki, karena kakak-kakak saya kan tadi udah masing-masing berkeluarga, jadi masing-masing tanggung jawabnya gitu. Pertama kali naksir perempuan, malu dah. Aduh, kagak berani terang-terangan kalau zaman saya dulu, apalagi yang namanya mengatakan cinta sama seseorang gitu. Waduh, kayaknya muka diiris juga kagak berdarah, nggak kayak cowok sekarang belak-belakan. Dulu terus terang aja, kalau saya baru pertama kenal ya pakai macomblang. Ya paling kagak pakai pelantara dah. Soalnya ketemu sama yang kita demen aja udah, di dalam hati udah kayak orang lebaran. Kayak beduk, dak duk dak duk dak duk. Udah kagak sanggup dah tuh. Ya paling kagak kalau kita naksir banget ya kita ngintip-ngintip aja dari rumahnya. Ada nggak cewek yang kita naksir? Udah kelihatan sendalnya juga, lah udah girang banget. Apalagi ngeliat orangnya. Ya begitu-begitu aja dulu sih. Ya cuman terus terang aja saya sih kagak kayak laki-laki lain kali. Kagak banyak punya stok cowok, cewek. Ya soalnya bukan apa-apa. Belum apa-apa udah mikir minder sih. Ya namanya ya modal muka pas-pasan. Kalau kita demenin mau, kalau kagak kan kita GR sendiri. Ya frustasinya saya kan gara-gara itu tadi. Masalah cewek, kita udah deket-deket. Kayaknya udah ngarepin banget dia dah. Pokoknya yakin kayaknya saya bakal jadi sama dia. Tiba-tiba dia kawinnya sama orang lain. Sakit banget kan. Ya kitanya ngarepin udah udah mana tekor di ongkos, udah segala macam. Dia kawinnya sama orang lain, ya udah. Di situ saya frustasinya. Lama juga. Yang tadi saya bilang bahwa saya itu ngerem di kamar aja dah. Kayak ayam telur. Cita-cita saya terus terang aja, waktu meninggalnya orang tua saya, akhirnya keras ingin meneruskan perjuangan orang tua waktu itu. Ya karena memang di samping itu saya nggak punya keahlian di bidang lain, dan memang saya ingat betul orang tua saya ngomongnya kalau bisa terusin perjuangannya. Jadi karena teman-teman saya yang satu panggung waktu itu sempat udah rekaman, ya main di TV, ada juga yang main film. Nah itu saya, cita-cita saya itu yang mungkin ya kayak sekarang ini. Sempat saya laporan sama orang tua, sama ibu maksudnya, mak, saya pengen jadi bintang film kayak orang-orang gitu. Ada yang pernah rekaman. Orang tua saya nangis. Kayaknya jauh banget, kayaknya cita-citanya waduh, yang kagak mungkin. Dia ketawa baru nangis. Dan saya juga ngomong begitu asal jeplak aja, kayaknya gimana ya, karena udah keinginan yang begitu keras.
Ya itu saya ngomong juga, diketawain, yang kagak mungkin dah soalnya dianggapnya gitu. Ya saya yang penting udah laporan sama emak, tinggal terserah, tergantung nasibnya nanti mak, saya bilang begitu. Ya akhirnya ya cuma orang tua bisa apa sih, cuma bisa doa. Nah itu sempat saya cerita kayak begitu ya sama orang tua, ya memang terus terang aja orang tua saya nggak percaya, kayaknya yang kagak mungkin soalnya gitu.